Yang pertama dari Oke, thank you. continue. Oke, kita jawab satu-satu ya. Tadi jawabannya bagus-bagus banget dan hampir menjawab keseluruhan pertanyaan sih rasa Kak ya. Tapi Kak coba untuk ngerangkum dan menambahkan serta mengoreksi dikit-dikit ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Hafilzah. Tadi kan pertanyaannya kenapa kok kalau di gambar itu kelihatannya kayak petak-petak gitu kan. Padahal itu tanpa plot gitu kan. Dan gimana sebenarnya Kak? Nah, bisa coba teman-teman lihat di sini ya di screen ini sebenarnya itu bukan petak-petak dan sesuai dengan jawaban Tiara tadi ya dia tuh ya kelihatannya tuh seperti petak tapi sebenarnya itu cuma garis-garis kalau misalnya kita di kuliah lapangan sebenarnya kita bikin garis lurus gitu untuk yang garis yang pertama itu garis lurus yang di tengah itu terus habis itu setiap 10 meter ya kalau nggak salah ya setiap 10 meter itu kita bikin garis yang tegak lurus gitu untuk tujuannya bagi daerahnya menjadi 4 kalau kuadran itu dalam matematika kan itu seperempat ya. Jadi itu maksudnya nah terus habis itu yang di tengah-tengah itu namanya titik pusat nah dari titik pusat itulah nanti kita ukur pohonnya yang terdekat gitu jadi gimana pun sejauh apapun pohonnya nanti misalnya di kuadran 1 itu pohon terdekatnya itu nggak ada gitu yang terdekat itu misalnya jaraknya 1 kilo ya udah 1 kilo asalkan tidak keluar dari garis yang membatasinya tadi gitu jadi garisnya itu cuma seperti tambah ini satu kemudian di seperti ini satu horizontal dan vertikal gitu ya dan kita kan ada 33 titik tadi kan kata kakaknya. Nah, untuk titik pertama itu dihitung yang di tengah-tengah itu. Kemudian di titik kedua di atas yang paling ujung. Nah, yang di situ iya. Nah, jadi nanti berdempet gitu seperti double seperti double. Nanti kuadran yang kedua dan ketiga dari titik yang kedua. Nah, ini perhatikan baik-baik ya kakak ngomongnya. Kuadran yang kedua dan yang ketiga dari titik kedua akan dempet dengan kuadran pertama dan kuadran keempat dari titik pertama. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Lagi Kak. Oke. Lagi. Masih Ulang lagi kurang ya. paham. Coba slide yang mana ya? Ada nggak ya yang ini? Oke. Bentar. Coba Ada slide nggak di yang sini? lain ada. Oh, bentar, Lihat dulu terus. Ini kan. Oh, enggak, itu masih masih satu titik juga tuh. Oke. Masih satu titik ini. Nah, coba yang di awal tadi aja, yang awal. Yang Yang ini. awal tadi. Ya, yang awal kali. Yang ada kuadrat tadi juga. Oke. Ini. Oke. Nah, jadi gini, anggaplah yang ada tanda biru yang itu, yang di tengah-tengah itu. Nah, tanda biru yang kedua itu dianggap titik pertama. Titik pertama, titik satu. Yang di sebelah sininya kuadran kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita lanjut ke titik yang di atasnya, berarti itu titik kedua kan? Ya kan? Yang di atasnya. Kak, ulang lagi Kak. Nah. Itu dua. Paham nggak sih? Oke. Gini aja deh, aku pakai kertas aja bentar ya. Ini kan titik pertama nih, yang bawah nih. Titik kedua. Jadi ini tuh dibagi 4, 1. Ya. Dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Lihat nggak sih? Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini titik tengahnya misalnya nih kita ambil. Nanti lanjut lagi ke sini, titik kedua, titik ketiga, gitu juga. 1, 2, 3, 4. Enggak? Enggak ya? Gimana ya bilangnya? Baca. Enggak ini sih. Ya, sebentar. Nggak mungkin enggak. Coba pin video aku ya. Coba pin video aku. Nah, jadi yang untuk yang pertama
Misalnya kita mulai dari lereng paling bawah gitu, misalnya kan kita biasanya ada mendaki-mendaki gitu kan. Jadi titik yang pertama itu dari lereng yang di bawah. Gimana cara pinnya, Cak? Bentar. Belum. Hmm. Aku close dulu ini ya. Share-ku. Atau bisa lihat nggak? Udah dipin, Kak. Udah dipin, Oh, udahnya. oke. Udah dipin semua. Oke. Oke. Nah, jadi yang dari titik awal, kemudian kita, ini cara kerjanya ya, dari titik awal, kemudian ukur 10 meter. 10 meter ke sini. Nah, di sini 10 meternya. Nah, ini yang dinamakan titik pertama gitu. Titik pertama. Ini titik 0 gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita mau ke titik kedua, berarti kalau lagi 10 meternya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti ini titik kedua gitu kan. Dan seterusnya sampai titik ke 33. Nah, tadi kakak bilang setiap 10 meter itu kita bikin garis tegak lurus ya, sesuai yang dibilang Tiara tadi ya. Dibikin garis tegak lurus sini. Nah, untuk titik pertama, titik 1 ya, titik 1, kuadran satunya di sini. Kuadran 1, kemudian kuadran 2 di sini. Kuadran 3 di sini. Kuadran 4 di sini. Nah, gitu kan. Nah, kita tarik lagi untuk ke titik kedua, garis tegak lurusnya. Nah, kira-kira di mana kuadran 1 dari si titik kedua? Di sini kan berarti? K1-nya. K2-nya di sini kan? Nah, itu maksud kakak tadi double dempet. Itu maksudnya dempet tadi. Jadi, titik kuadran 2 dan kuadran 3 dari titik kedua dempet dengan kuadran 1 dan kuadran 4 dari titik pertama. Jadi dia satu wilayah gitu. Nah, gitu ya. Ngerti nggak? Paham Kak, insya Paham, Allah. Kak. Berarti untuk titik ketiga nanti ada juga dempetnya, Kak. Iya, sampai titik terakhir nanti. Dempet ya. Berarti dempet-dempet Gitu. kecuali yang kuadran 2 dan 3 di awal. Iya. Benar. Jadi 10 meter itu jarak yang cukup jauh. Nanti bisa jadi pohonnya sama, bisa jadi berbeda gitu kan. Karena bisa jadi di sini pohon yang terdekat dari kuadran kedua di titik kedua dengan pohon terdekat kuadran 1 dari titik pertama itu sama gitu kan. Nah, berarti sama pohonnya gitu. Itu ya. Nah, jadi misalnya tadi di suatu kuadran kedua ini misalnya nggak ada pohon terdekat di sini, yang paling dekat tuh 1 kilometer ya, berarti memang harus diukur sampai dapat pohon yang keempat gitu. Pohon yang terdekat maksudnya. Oke. Terus tadi jawabannya apa lagi ya? Ya. Jadi itu maksudnya dia tanpa plot, karena kalau plot dia berbentuk petak, ada batasannya gitu kan. Sementara kuadran itu dia tidak ada batas, mau sejauh apapun pohon terdekatnya kita harus menuju ke pohon tersebut gitu. Dan ya dia cuma berupa titik-titik kuad pusat dan juga kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Gitu. Nah, itu udah cukup tadi ya di jawaban Ella juga, di jawabannya Alifda ini yang jawab. Iya. Terus habis itu untuk pertanyaan Ria tadi jarak ya. Ya, jaraknya itu udah ada nanti di data mentah. Jadi teman-teman cuma menyari pengolahan datanya. Gitu. Pengolahan datanya, DBH, basal area, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya offline itu teman-teman ya mengukur gitu di lapangan, di bukit gitu ya. Terus habis itu pertanyaan dari Irfan tadi kalau nggak salah kekurangannya. Kekurangan dari metode kuadran apa sih Kak gitu kan. Terus kenapa kita pakai 4 area, 4 quarter atau 4 kuadrannya itu gitu kan.
Jadi tadi yang dijawab sama siapa yang jawab tadi? Alif D. Oke, kata Alifda, metode kuadran ini lebih ke analisis vegetasi pohon dan lebih hemat waktu, tenaga dan lain-lain gitu. Kalau kekurangannya, ini berarti salah tadi ya pernyataannya. Terus kata Putri tadi, metode ini memiliki kelemahan karena sampel yang diambil cakupannya luas sehingga bisa menyebabkan kebingungan saat pengambilan sampel. Justru justru ini tuh apa ya? Kalau yang ini kurang tepat ya, yang pernyataan Putri ini cakupannya luas dan lain-lain. Soalnya kita akan membaginya dalam beberapa titik, jadi itu akan mempermudah kita. Dan untuk Irfan, jawaban yang lebih tepatnya itu kalau untuk kuadran itu kekurangannya, kalau misalnya kita tuh harus temukan pohon walaupun datanya itu ada di jurang gitu. Jadi tadi ada kan di videonya itu walaupun tanahnya miring, pohonnya miring, pohonnya tegak, gimana pun tetap itu datanya itu harus berupa keliling, DBH dan lain-lain dari suatu pohon gitu kan. Dan kekurangan yang lain, metode ini cuma bisa mendeskripsikan strata dari pohon dan untuk anakan, semai itu nggak bisa gitu kan. Dan untuk ya tanaman seperti yang lain, perdu dan herba itu juga tidak bisa. Terus habis itu kenapa dia pakai 4 kuadran atau 4 quarter gitu ya? Karena biar lebih valid sih, karena nanti ada 4 data ya di setiap titik pengamatan gitu. Lebih ke validasinya. Dan apalagi nanti ada yang berdempet-dempet itu, jadi nanti lebih valid gitu. Gimana sih vegetasi, gimana sih apa? Soalnya kuadran ini cuma untuk pohon kan, ya gitu. Terus habis itu pertanyaan Tiara. Tiara kira-kira tadi udah ngerti belum dari jawaban teman-temannya apa perbedaan dari individu dan hadir di kuadran ini? Jadi betul ya jawaban-jawaban yang tadi individu itu jumlah spesies yang dihitung secara keseluruhan ditotalkan di semua kuadrannya. Misalnya di titik 1 dia ada di kuadran membalik suaranya. Ada di kuadran 1 ada 2, di kuadran 2 ada 3 gitu. Di maksudnya maksudnya di titik yang pertama dia ada di 3 kuadran. Terus titik kedua dia ada di 2 kuadran sampai seterusnya gitu kan, itu yang ditetapkan sebagai individu. Nah, kalau yang hadir dia ada nggak di titik yang pertama? Ada nggak di titik yang kedua gitu. Dia ada enggak aja untuk yang hadir ya. Gitu. Terus ya sama-sama. Kayaknya itu ya pertanyaannya. Oke. Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Biar langsung bisa dijawab sekarang. Paham nggak penjelasannya kira-kira atau berbelit-belit? Rasanya kakak tadi berbelit-belit deh. Kak, penjelasan secara Iya, paham Kak. Semuanya Kak, yang pengamatannya. Yang penjelasan semuanya untuk hasil pengamatan Kak. Oh, hasil pengamatan. Ya, nanti hasil pengamatan berarti ada Bang. Lambean Bang. Oke, thank you deh. Jadi yang pertama tuh data mentah nanti dikasih kan. Terus yang kedua itu pengolahan deh. Iya. Coba lihat di atas itu ada pagar 1, itu berarti hasil pengamatan yang pertama gitu kan. Terus pagar 2 nanti ada lampiran dari pengolahan data. Coba dimajukan deh. Oke. Nih. Nah, jadi itu ya dua pengolahan data.
sudut pengamatan per spesies. Cuma 2 itu aja kok. Kuadran ini lebih sedikit pengolahan datanya karena dia di setiap titik hanya ada 4 pohon kan. Hanya ada 4 data gitu. Bisa jadi 5 sih kalau misalnya pohonnya tuh punya 2 cabang gitu. Kayak yang ada tadi contohnya. Soalnya kan kita ngukur pohon yang terdekat berarti cuma ada 1 gitu kan. Ada 1 pohon di setiap kuadran. Nah, jadi dalam satu titik hanya ada 4 pohon. 4 dikali 33 ya sekian gitu kan. Kalau misal di kuadrat semua yang masuk di dalam plot yang ada kita bikin pakai tali transek itu kita hitung. Mau berapapun pohonnya harus kita hitung. Nah, itu yang menyebabkan kuadrat itu pengolahan data itu lebih banyak, lebih ribet gitu. Kuadran lebih gampang. Oke, next. Apa lagi? Ini lesu-lesu semua kayaknya pada demam deh. Kebanyakan minum sirup ya kalian. Marjan. Izin bertanya, Oke. Kak, Bang. Ya, silakan. Oke, silakan. Berarti nanti yang kalau bikin laporannya itu yang proses masukin ke rumusnya tuh nggak dibikin, Kak? Oh, enggak. Dia cuma ya angkanya aja. Jadi kalau yang rumus-rumus proses-prosesnya itu ya di kertas buram aja. Atau sebenarnya dia pakai ini sih, pakai Excel, rumus Excel. Dan lebih gampang gitu. Kalian kemarin yang kuadrat pakai Excel apa hitung satu-satu? Pakai Excel, Kak. Oke, nice. Yang lain ada yang hitung satu-satu gitu nggak? Ada nggak? Itu banyak banget sih kalau hitung satu-satu. Wow. Kalau misalnya Ria udah pakai Excel, berarti sekelasnya bisa pakai Excel nih. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi. Halo? Halo. Berapa? Irfan gimana tadi jawabannya udah cukup, udah jelas belum? Sudah, Kak. Sudah lebih dari cukup sepertinya, Kak. Lebih dari cukup. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, oke. Gimana yang lain? Sudah? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Aman? Aman? Kak bertanya, Kak. Oke. Itu untuk yang hitung densitas total itu jumlah titiknya itu yang mana, Kak? Jumlah titik kita 33 itu atau berapa di HD? Jumlah titik yang 33 dong. Soalnya densitas itu artinya kerapatan gitu kan. Jadi kita ngitungnya tuh berarti secara keseluruhan dari titik ke pertama sampai titik ke 33. Itu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri Zoom-nya. Dan bonusnya, gimana Bang? Kita post-test nggak Bang? Oh iya ya. Boleh. Ini pada geleng-geleng semua nih. Kak, nggak mau. Kak, masih suasana lebaran. Janganlah. Nggak usah aja kali ya Bang. Ya, nggak usah. Ih, senang kali mukanya satu-satu. Aku tengok. Tadi lesu banget. Sekarang kayak, aduh. Kalian, nah bener. Yes. Yes. Kita ada ini ya, ada ujian praktikum. Bukan Bang? Yeah.
Iya benar. Bentar, timingnya belum dikasih tahu, nanti dikasih tahu secepatnya kalau udah ada informasi gitu ya. Dan pastikan ya persiapkan dengan baik gitu kan untuk jam praktikumnya, karena pengawasannya tuh benar-benar ketat gitu. Intinya Kak, Ya, siapa itu? untuk persiapan pas tesnya kan biasanya dari review materi secara keseluruhan nggak Kak? Gimana? Untuk persiapan pas tes biasanya kami untuk ya, dan praktikum maksudnya ada persiapan Putus untuk suaranya. review materi. Putus-putus Irfan. Chat aja. Mungkin bisa diketik Irfan. Suaranya. Masih ngarang Kak. Nah, coba lagi. Nah, coba. Oke Kak. Jadi untuk kita kan akan mengadakan ujian praktikum. Nah, apakah ada untuk jadwal untuk review materi dari materi awal sampai yang akhir ini, Kakak Abang? Terima kasih. Gitu. Ya, Ya. ada kan? Ada. Pasti ada lah. Ada ya, Bang? Ada, tapi Iya, tergantung adik-adik sih. Kalau Kita mau. kembalikan lagi. Kalau mau, kalau enggak ya udah gitu. Ntar disepakatin aja gitu kan. Reviewnya tuh mau gimana, mau dijelasin lagi dari awal sampai akhir, atau cuma menyampaikan beberapa pertanyaan terus kami jawab gitu kan, karena nggak mungkin kan dari praktikum pertama sampai praktikum 10 terus dijelasin panjang lebar, nggak mungkin. Itu Iya. akan menghabiskan waktu dan lama dan bertele-tele gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya mau review harus jelas gitu apa yang mau ditanyakan, yang belum mengerti gitu kan. Jangan semuanya juga, karena kan ya adik-adik kan sudah mahasiswa gitu kan, bisa membaca, bisa mempelajari kembali, dan kita juga terekam di grup, bisa kita ini kan di grup di YouTube juga bisa kita lihat lagi. Jadi pastikan kalau sebelum review adik-adik teman-teman semuanya review pribadi dulu, review secara mandiri dari praktikum pertama sampai praktikum 10. Kemudian siapkan apa yang tidak mengerti, apa yang mau ditanyakan, dan lain-lainnya. Oke? Oke, Kak. Sip. Biar efektif gitu kan pas kita review. Oke, yang lain? Ada lagi? Kalau tidak, kita bisa tutup mungkin Zoom-nya. Gambaran, Kak, izin bertanya lagi, Kak. Iya, boleh. Irfan lagi ya. Gambaran ujian praktikumnya kapan tuh kira-kira, Kak? Gambarannya. Ya. Gambaran apa maksudnya? Gambaran suasananya, gambaran apanya gitu. Jadwalnya, Kak, maksudnya. Oh, jadwalnya. Jadwal pelaksanaan ya, kapan? Belum ada ya, Bang. Belum ada gambaran sedikit pun. Tapi mungkin ya hampir-hampir bersamaan dengan UAS kali ya. Biasanya. Iya. Jadi gitu. Juni lah. Pokoknya persiapkan aja dengan baik. Tapi nanti kalau misalnya ada info pasti langsung kasih tahu. Oke, sama-sama. Ya. Ada lagi. Izin bertanya, Kak, Bang. Ya, silakan. Bang bisa lihat siapa itu ya? Ella, Kak. Oh, Ella. Oke, Ella. Untuk sistem ujiannya itu gimana ya, Kak? Soalnya kan dulu kalau secara offline kan ya seperti itu. Tapi kalau untuk online ini gimana ya, Kak? Gimana, Bang? Abang yang berpengalaman. Sebenarnya aku juga nggak ini kan. Kemarin juga aku nggak jadi asisten, baru kali ini juga sama kita, Cak.
Mungkin Nah, sama yang ya. pas pertama? Oh, yang pertama kan aku masih offline kemarin. Oh, masih Yang- offline ya? Oh, yang semester. selanjutnya kan udah ke corona udah itu tuh. Jadi nggak ikut. Jadi yang deket-deket aja tuh kemarin. Yang si Alia gitu kan yang deket-deket, yang di Padang doang. Tuh. Jadi ini Oh, mungkin ya gambarnya kayaknya nanti dikasih data